Assalamualaikum Mania. Hari ini kita akan mereview mixer baru dari Behringer Zenix 1202 SFX. Nah, yang kemarin kita juga udah mereview tipe SFX yang kecil. Sekarang kita review tipe SFX yang besar. Jadi Behringer ini mengeluarkan dua unit tipe baru, varian baru dengan kode buntut SFX. Yang mana artinya adalah mixer ini bisa dan cocok digunakan untuk live streaming dan ada FX-nya. Makanya judulnya adalah SFX. Peruntukannya untuk streaming interface dan clock teknik efek. Oke, langsung aja kita unboxing dan kita cobain suaranya seperti apa. Di dalam dus mixernya kalau kita buka akan kita dapatkan sebuah kartu garansi, sebuah buku petunjuk penggunaan, satu buah kotak adaptor untuk power supply-nya. Kemudian tentunya ada unit mixernya dengan bungkus busa tebal dan masih di plastik ya. Kemudian ada juga kabel USB untuk menyambungkan mixer ini ke komputer, ke laptop ataupun ke smartphone teman-teman menggunakan USB OTG. Dari segi tampilan sekilas ini nggak ada bedanya dengan mixer Zenix 1202 FX atau QX Zenix 1202 USB ya. Ada USB interface, kemudian lubang adaptor, kemudian untuk saklar powernya ini sepertinya model baru ya, cuma kurang tactile menurut saya. Ini agak miring gitu. Tapi masih solid ya, masih solid. Kemudian tampilan dari samping dan tampilan dari atas sama banget dengan mixer-mixer Zenix pada umumnya. Nah, yang membedakan apanya Mas? Yang membedakan dia dengan mixer-mixer sebelumnya? Kenapa ada varian baru model seperti ini? Perbedaan yang paling mendasar mixer ini dengan mixer-mixer versi sebelumnya adalah adanya tombol ini teman-teman. Stream to mix, stream to monitor, FX to monitor. Jadi kalau sebelumnya mixer Behringer itu kena roastingan, tidak bisa mengeluarkan suara dari komputer dan suara dari mikrofon bersamaan, belum ada tombol yang fleksibel seperti di mixer yang lain ya, misalkan Yamaha gitu ya. Nah, di versi yang ini Behringer mencoba memperbaikinya dengan menggunakan 3 tombol ini, kombinasi ini. Teman-teman misalkan mau keluarkan suara komputernya itu seperti apa? Contohnya seperti ini. Kalau teman-teman pengen keluarkan suara musik dari komputer keluar di outputnya mixer ini, teman-teman bisa putar knob ini. Nanti suara dari komputer akan masuk ke channel 11-12 dan keluar ke main output. Nah, bagaimana kalau untuk kegiatan live streaming yang mana saya pengen suara dari musik dan suara dari mikrofon itu masuk ke live streaming saya. Misalkan saya live streaming di TikTok gitu ya. Jadi suaranya pengen masuk dua-duanya, misalkan untuk live streaming karaoke. Maka caranya adalah teman-teman harus menekan tombol ini, stream to mix. Jadi nanti suara dari komputer keluar ke USB, ya kembali lagi ke USB. Suara dari mikrofon juga menuju ke USB output. Jadi ini adalah tombol loopback istilah mudahnya ya, tombol loopback di mixer ini. Yang mana biasanya tombol loopback itu ada di soundcard ya, seperti Maono itu punya tombol loopback. Nah, di mixer ini ada, yang sebelumnya nggak ada, sekarang ada. Stream to mix. Kemudian ada stream to monitor. Jadi kalau teman-teman colokin headphones di mixer ini, maka suara komputer hanya terdengar di headphones teman-teman ya, kalau teman-teman tekan yang ini. Ini sama seperti mixer-mixer sebelumnya ada tombol ini. Tapi tulisannya 2 track to
monitor ya, 2 track to monitor atau 2 track to output gitu. Kemudian FX to monitor ini sama seperti mixer yang lain, jadi suara efeknya itu masuk ke headphone saja. Ini mungkin nggak terlalu digunakan, yang digunakan 2 ini ya. Nah, kalau teman-teman mau live streaming di Bigo atau di TikTok yang ngobrol dengan dengan peserta atau dengan follower teman-teman, maka jangan tekan yang ini ya. Nanti akan ada loopback dan ada feedback gitu karena muter suaranya. Ini kan di loopback, jadi suara dari mixer, suara dari mikrofon, suara dari komputer dikeluarin lagi ke USB. Nah, kalau teman-teman gunakan ini untuk komunikasi 2 arah, nanti mantul-mantul ya suaranya. Jadi di peserta suaranya akan balik lagi gitu. Ini jangan digunakan yang ini, tapi gunakan yang ini. Nah, kekurangan kalau teman-teman tekan tombol ini, suara teman-teman tidak akan terdengar. Suara mikrofon tidak akan terdengar. Yang terdengar hanya suara dari komputernya atau suara peserta live streamingnya. Seperti itu ya. Misalkan teman-teman gunakan mixer ini untuk Zoom meeting, maka suara peserta saja yang akan teman-teman dengarkan. Suara teman-teman sendiri tidak akan terdengar di headphones teman-teman, tapi terdengar di mereka. Jadi seperti itu ya. Kalau saya pengen dengar dua-duanya, maka jalan satu-satunya adalah ini dimatikan, ini diputar. Jadi gitu ya. Sekarang ada solusi. Jadi teman-teman bisa main ini. Gitu ya. Tergantung nanti kondisi kegiatan teman-teman seperti apa. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti ya. Sekarang kita akan tes untuk USB audio interface-nya ini. Kedalaman atau resolusinya seberapa ya, bit depth-nya dan sample rate-nya berapa. Yuk kita colokin. Sekarang kita cek di property sound-nya, kita klik kanan, speaker, sound. Kemudian teman-teman pilih recording. Kemudian ini dia. Behringer USB WDM Audio 2840. Oke, sama seperti mixer Zenix yang lainnya ya. Dia masih 16 bit 441 kHz atau 48 kHz. Hanya ada 2 pilihan ini, sama seperti mixer Zenix yang lainnya ya. Teman-teman mau beli yang 1202 QX 1202 USB ataupun yang ini, bit depth-nya sama. Jadi dia menggunakan rangkaian audio interface yang sama dengan versi-versi yang lain ya. Mesinnya sama untuk audio interface-nya. Teman-teman perhatikan, sama persis. Nama drivernya juga sama ya. Dari segi bit depth dia memang masih 16 ya, belum 24. Seperti mixer-mixer yang lain, misalkan Yamaha MGXU itu udah 24 bit. Kemudian Pro RTX 6 itu juga yang super ya, yang versi super itu sudah 24 bit dan lain sebagainya. Ini masih 16 bit, tapi nggak ada masalah ya teman-teman, karena audio yang dihasilkan di USB outputnya ini termasuk yang ultra low noise, jadi teman-teman masih bisa gunakan. Tentunya kalau bit depth-nya lebih tinggi, misalkan 24, itu suara outputnya lebih, resolusinya lebih tinggi gitu ya. Jadi ibarat kamera atau ibarat dia gambarnya warnanya lebih colorful gitu, lebih natural. Tapi 16 bit untuk audio dan 24 bit telinga awam tidak akan bisa membedakan. Biasanya ke notice itu di segi noise-nya, desisnya lebih banyak sedikit, tapi sedikit banget. Kemudian dari segi warna suara juga agak berbeda. Cuman kalau teman-teman dengarkan dengan headphone biasa nggak akan ada bedanya. Harus pakai headphone studio monitor yang profesional baru kedengeran bedanya. Karena mixer ini digunakan untuk kegiatan live streaming, maka kita wajib untuk mengetes noise
levelnya. Signal to noise rasionya seperti apa teman-teman bisa lihat pada spektrogram yang ada di samping secara real time. Saya akan diam. Oke, di sini ada dua jenis noise. Ada noise white noise berdesis sedikit ya, sedikit banget. Kemudian ada yang garis lurus ini adalah noise sirkulasi listrik ya. Oke, walaupun di telinga saya nggak terlalu terdengar, tetapi memang tertangkap di spektrum analyzer. Sekarang saya akan lepas mikrofonnya untuk mengecek sumber noise-nya itu dari mic saya, kabel mic ini atau internal dari mixernya. Kita cabut ya. Oke, mikrofon ada noise sedikit, kemudian internal noise dari mixer juga ada. Jadi seperti itu ya, ngetes noise-nya. Jadi noise-nya berasal dari mikrofon yang menangkap suara angin sekitar, kemudian dari mixernya juga ada noise konstan berupa noise listrik. Mungkin ini efek ketika mixer ini disambung ke komputer ya. Jadi ada loop listrik USB di sana. Mungkin teman-teman bisa mengatasinya dengan menggunakan USB isolator. Tapi ini sih masih aman lah dalam kategori tidak terlalu terdengar. Kemudian pertanyaan yang paling sering ditanyakan teman-teman adalah preamp-nya. Preamp-nya bagus atau enggak mas? Teman-teman tadi lihat sendiri saya menggunakan mikrofon dynamic atau mikrofon genggam biasa. Ini gain masih di jam 9:30 seperti ini. Tentunya ini masih bisa digedein lagi gainnya. Misalkan teman-teman menggunakan mikrofon yang berat seperti Shure SM7B, teman-teman nggak perlu penguat tambahan ya. Suaranya bisa teman-teman kencengin dari sini. Jadi preamp-nya cukup kuat ya, cukup powerful. Preamp di mixer ini cukup kuat. Kemudian untuk levelnya ini saya set di jam 3. Tes. Jadi teman-teman masih ada spare dari jam 3 sampai jam 5 kalau masih kurang kencang suaranya ya. Dari sini ngontrolnya. Oke, kita sudah bahas poin andalan di mixer ini, USB streamingnya, kemudian saat ini kita akan tes untuk kemampuan daripada efeknya ini. Di nomor 75, saat ini efeknya seperti apa? Kita putar aja FX-nya, belum keluar suara, FX yang sini kita putar. Ini masternya ya. Tes 1, 2, 3 dicoba, tes 1, 2, 3 dicoba. Saya akan memusnahkan kalian. Hahaha. Tes 1, 2, 3 dicoba. Tes 1, 2. Oke, ini suara robot. Kita mulai dari 0 dulu deh. Tes 1, 2, 3 dicoba. Tes 1, 2, 3. Ini reverb ya, 0 sampai dengan 29. Tes 1, 2. Oh panjang banget ya. Tes 1, 2. Tes 1, 2. Tes 1, 2. Tes 1, 2. Tes. Tarik sis. Ini panjang nih. Tes. Tarik sis.
semongko. Awal ku mengenalmu, tersita seluruh hatiku. Oh indahnya dirimu, ku jatuh hati padamu. Untuk karaoke lumayan nih, nomor 18 ya teman-teman. Tes 1 2 3 dicoba. Tes 1 2 3. Tarik sis semongko. Di dunia tipu-tipu, kamu tempat aku bertumpu. 1 2 3 dicoba. Tes 1 2 3. Kita cobain yang lain. Tes 1 2. Tes 1 2. Tes. Oke, nomor 18 ya tadi ya. Tes 1 2. Tes 1 2 3. Tarik sis. 1 2. Di dunia tipu-tipu, kamu tempat aku bertumpu. Baik jahat abu-abu. Nomor 18 sih tetap yang enak ya. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Tes 1 2. Tes 1 2 1 2. Ini efek delay. Tes 1 2. Tes 1 2. Tes 1 2. Tes 1 2. Tes. Tes 1 2. Perkenalkan, nama saya Pak Ijo. Tes. Oke. Tes 1 2. Tes. Ini cocok untuk azan kayaknya. Nah, nomor 87 ya teman-teman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau 88 kali ya, kurang panjang tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, 88 sama 18 ya. Kayaknya dua itu doang yang menurut saya suka gitu ya. Kita kembali ke 18. Terisis semongko. Oke, ini tips buat teman-teman kalau pakai efek di mixer ini. Nomor 18 ini enak ya. Ini untuk karaoke tilawah enak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya. Untuk tilawah enak, untuk karaoke juga enak. FX nomor 18 dari Clark Technic. Sekarang kita akan tes EQ-nya, kira-kira karakternya seperti apa. Saat ini karakternya flat ya, semuanya di jam 12 seperti ini. Tes 1 2 tes 1 2 tes 1 2 3 dicoba. Tes 1 2 3. Oke, untuk high-nya ini bright banget, tapi juga tajam ya, lumayan tajam kalau lewat dari jam 3. Jadi tips dari saya, jangan putar knob high-nya lewat dari jam 3. Ini udah tajam ya. Tes. Jam 1 jam 2 masih oke ya. Kemudian mid-nya sama, lewat jam 3 dia udah mulai tajam. Jadi jangan sampai lewat jam 3 kalau teman-teman butuh karakter mid-nya diperkuat gitu ya. Tes 1 2 3 dicoba. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3 dicoba. Sekarang low-nya. Oke. Low-nya ini kalau teman-teman boost
ada suara hum. Jadi amannya itu di sama sebelum jam 3. Oke, sekarang kita cek tombol lokatnya. Du 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 22222222222222222222. Oke, tombol lokatnya ini lumayan mengempeskan suara bass sedikit ya, suara subnya menjadi kempes. Du 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 du. Jadi kalau teman-teman gunakan untuk musik jangan ditekan tombol lokat, tapi kalau teman-teman gunakan untuk mikrofon boleh tekan tombol lokatnya. Tapi untuk mikrofon yang gemberubuk, kalau mikrofonnya nggak gemberubuk nggak usah ditekan ya. Misalkan kena kipas angin suaranya bruk gitu, boleh tekan tombol lokat untuk meminimalisir suara gerubuk-gerubuknya. Tapi kalau nggak ada gerubuk-gerubuk sama sekali jangan ditekan, biar suaranya tetap natural ya. Karena ini lumayan ya motong bass di 80 Hz ya tulisannya, di 80 Hz. Tapi saya berasa yang kepotong tuh lumayan sih. Tes 1 2 tes 1 2 tes 1 2 tes 1 2. Oke. Seperti itu. Sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangan plus minus mixer ini. Kelebihannya mixer ini ringkas banget, kecil seperti ini. Teman-teman taruh di meja dan siap untuk live streaming atau live podcast berempat. Jadi enak banget ya. Kemudian preampnya juga lumayan powerful. Teman-teman bisa kontrol EQ, teman-teman bisa pasang efek seperti ini. La 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 la. Dan teman-teman sudah bisa semuanya. Kemudian ada indikator klip ya, ada lampu merah di sini kalau suaranya kekencengan. Ini susah untuk dipraktekin ya. Kenceng banget ya. Susah untuk dipraktekin ya, teman-teman coba-coba sendiri aja. Ini kalau levelnya menyentuh sampai merah berarti teman-teman ngatur volumenya kekencengan gitu ya, gampangnya. Kemudian minusnya mixer ini masih menggunakan satu pantom untuk semua mikrofon. Kemudian kalau pantomnya ditekan lumayan ada suara celetek gitu ya, dan sempat berhenti sejenak si preampnya. Seperti itu. Jadi agak berbeda dengan Zenix 1202 USB yang pernah saya miliki ya. Ini lebih kecil, lebih ringkas, tapi ininya kalau ditekan ada suara plosif sedikit. Jadi saran saya jangan ditekan-tekan kalau lagi live streaming, gitu aja sih. Jadi teman-teman sudah bisa gunakan mikrofon kondenser atau mikrofon dynamic di mixer ini. Kemudian belum ada kompresor ya. Kalau QX, tipe QX sudah ada kompresor di sini, di atasnya sini. Nah, tipe yang SFX ini belum ada kompresor. Jadi kalau teman-teman butuh mixer yang ada kompresornya, beli yang Zenix QX, depannya ada QX. Q-nya itu kompresor maksudnya dia, kode Q itu. Nah, kalau ini nggak ada kompresornya, jadi bentuknya lebih ramping sedikit. Kalau ada kompresornya dia lebih panjang sedikit. Nah, kalau teman-teman butuh kompresor untuk mengempukkan suara mikrofon, teman-teman pilih yang QX. Tapi kalau teman-teman sudah puas dengan mixer ini, dengan karakter seperti ini, seperti yang teman-teman dengarkan saat ini, ya pilih 1202 SFX. Oke. Kemudian main outputnya dia jacknya Akai saja, TRS, tidak ada jack XLR ya, tidak ada output XLR di sini. Nggak ada output Canonnya. Kemudian kontrol volumenya dia masih rotary atau potensiometer seperti ini, belum fader. Dan untuk fader volume masternya cuma satu ya dia. Kalau mixer-mixer yang sekarang kan rata-rata 2 L dan R. Tapi karena ini digunakannya untuk live streaming, nggak perlu kanan kiri juga sih. Cukup satu seperti ini. Memang peruntukannya dia lebih untuk live streaming ya. Dan seperti mixer Zenix ya, pada umumnya bagian power supply bawah mixer ini lumayan panas ya. Ya kira-kira suhunya ini
37-an menurut saya, 37 derajat. Jadi ciri khas mixer Behringer memang di badan belakang yang ada ventilasi udaranya itu biasanya memang panas ya teman-teman. Ada plus minusnya ya kalau panas gitu. Plusnya atau keuntungannya, mixer tersebut akan terkeringkan dari udara lembab ya, terhidrasi gitu ya, terdehidrasi ya, itulah pokoknya. Jadi karena dia anget, panas gitu ya, jadi udara lembab yang ada di dalam mixer itu akan kering. Kalau mixernya tidak ada panas, adem-adem aja, biasanya kalau ditaruh di tempat gelap, lembab, dingin, itu akan cepat korosif PCB di dalam mixernya. Plusnya itu, keuntungannya panasnya itu. Cuman minusnya ya jadi kelihatan apa ya, kok gampang panas gitu ya untuk orang awam ya. Kenapa mixer ini gampang panas, mixer yang lain itu adem-adem aja gitu, minimal anget lah gitu, ini kenapa panas gitu aja sih untuk sisi minusnya. Dan buat teman-teman yang mau mempraktekkan settingan routing aux untuk efeknya biar krenyes, di mixer ini nggak bisa ya teman-teman. Ini mixer tidak punya knob aux dan tidak punya lubang aux send, adanya FX send saja. Jadi tidak bisa di routing balik lagi ke channel, salah satu channel, kemudian di EQ biar efeknya jadi krenyes itu nggak bisa. Ya teman-teman menikmati apa adanya efek seperti ini ya, menikmati apa adanya. Atau kalau teman-teman pengen efeknya lebih bisa diedit-edit lagi, teman-teman perlu umpankan FX send ini ke efek eksternal, misalkan Alesis, nanti outputnya balik lagi ke salah satu channel stereo ini. Inputnya Alesis itu cukup kasih 1, nanti output dari Alesis itu ada LR, colokin di misalkan channel ini 56, putar volume 56 dan suara efek dari Alesis sudah masuk ke mixer ini. Itu kalau teman-teman mau pakai efek eksternal agar suaranya lebih krenyes gitu ya, karena ini tidak bisa kita edit. Terisis ya, seperti itu. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya, mixer ini menurut saya lumayan oke ya. Mixer ini lumayan oke. Teman-teman bisa gunakan untuk live streaming atau teman-teman gunakan untuk Zoom meeting 2 arah. Sekarang sudah teratasi ya. Di versi sebelumnya itu cuman ada tidak ada opsi 2 tombol dan 1 knob seperti ini ya. Jadi ini enak banget. Cuman segi kekurangannya, implementasinya ini sepertinya belum cukup matang gitu ya, karena masih ada suara ini. Karena ada sistem loopbacknya itu ya, sistem loopbacknya itu. Tapi nggak ada masalah kalau teman-teman settingnya kecil-kecil aja. Karena ini sudah pernah saya pakai untuk Zoom meeting 2 arah. Ini dibukanya cuma segini aja. Itu udah suaranya udah kencang. Jadi nggak sampai kedengaran suara nut-nutnya itu. Oke. Jadi mixer ini bisa teman-teman gunakan untuk live streaming atau teman-teman gunakan untuk memanjangkan perpanjangan tangan dari mixer utama ke komputer teman-teman ya. Jadi mixer utama outputnya sambungin ke lubang XLR LR di sini atau lubang LR yang ada di lubang Akai. Nanti outputnya mixer ini ke komputer atau ke laptop. Jadi teman-teman live streaming menggunakan mixer ini tapi disambung ke mixer utama. Kalau disambung ke mixer utama menggunakan lubang XLR, pastikan teman-teman putar pannya ke mentok ke kiri salah satu dan salah satunya mentok
ke kanan ya, agar suaranya stereo. Jadi dari mixer utama, main output atau salah satu outputnya larikan ke sini. Kalau teman-teman mau main stereo tuh untuk kegiatan musik ya. Kegiatan musik tuh wajib main stereo. Tapi kalau kegiatannya untuk ceramah atau pidato, main satu channel juga sudah cukup. Dan seperti biasa, kalau teman-teman tertarik dengan mixernya, saya cantumkan link pembeliannya di bawah video ini. Video baru tayang setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 8 malam. Saya live streaming setiap hari Sabtu malam jam 9. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan info saya kiri video kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kerennya.